Maaf Bu, aku tidak bisa menikah dengannya. Kenzo saat ini masih kecil. Aku masih punya waktu untuk mencari papa yang lain untuk dia. Maksud kamu apa, Al? Mau menikah dengan pria lain? Tanya Darel yang terkejut dengan jawaban yang diberikan oleh Alea. Alea, kenapa kamu tidak menikah dengan nak Darel saja? Dia papa dari anak kamu, nak. Ibu Rasti ikut menimpali. Maaf Bu, sampai sekarang aku masih belum lupa dengan perbuatannya malam itu. Aku tidak bisa menjadikan dia sebagai suamiku, sahut Alea tegas. Al, bukankah kamu sudah memaafkan aku? Memaafkan bukan berarti melupakan, sahut wanita itu. Darel begitu kecewa mendengar jawaban yang diberikan oleh Alea. Sudah 4 bulan ini dia bersabar menunggu Alea menerima cintanya. Segala kebaikan dan perhatian sudah dia berikan pada Kenzo dan Alea. Namun masih saja Alea menolaknya. Darel lalu menggendong anaknya sebentar, lalu menciumi bayi mungil itu. Nak, papa pulang dulu, ucapnya lirih pada Kenzo. Bu, saya pulang dulu, imbuh pria itu pamit pada Bu Rasti. Darel melangkah keluar dari ruang tengah tanpa menatap pada Alea. Pria itu sangat kecewa sekali saat mendengar Alea lebih memilih menikah dengan pria lain ketimbang dengan dirinya. Nak, kenapa kamu menolaknya? Apa kamu tidak melihat kekecewaan di wajahnya? Ibu kasihan sama dia, nak. Selama ini dia sudah sangat tulus dengan kamu, ujar Bu Rasti saat Darel sudah keluar dari ruangan itu. Alea bergeming. Menurutnya Bu Rasti hanya memposisikan diri menjadi Darel saja, bukan memposisikan diri menjadi dirinya, sehingga tidak bisa merasakan apa yang dia rasakan. Nah, ibu minta pikirkan lagi ucapan kamu, ucap wanita parubaya itu. Firdaus, ayo kita pulang, imbuh wanita itu. Dia lalu beranjak dari duduknya. Bukan hanya Darel saja yang kecewa pada Alea, Bu Rasti juga kecewa pada wanita itu, kesal pada kekerasan hati Alea. Sementara itu, di jalan raya nampak Darel melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi menuju apartemen karena hatinya begitu sakit mendengar jawaban yang diberikan oleh Alea. Setelah memarkirkan mobilnya di basement, pria itu gegas menuju kamar apartemennya. Darel menutup pintu kamarnya dengan kencang. Fadil yang ada di sana langsung terkejut. Sudah 1 minggu ini Darel tidak berkunjung ke rumah Alea. Dia hanya melihat anaknya melalui CCTV saja. Sore ini Alea termenung di ruang tengah. Sudah beberapa hari ini dia kepikiran dengan Darel. Biasanya Darel selalu menyempatkan waktu untuk menengok Kenzo. Pria itu juga biasanya setiap hari menghubunginya, baik itu melalui panggilan suara atau panggilan video. Namun sudah semingguan ini Darel tidak pernah lagi menghubunginya. Gawai pemberian pria itu kini tidak pernah berbunyi lagi. Terdengar suara mobil berhenti di halaman rumah. Alea mengira yang datang itu adalah Darel. Ternyata dugaannya salah. Yang datang sore ini adalah Fadil. Darel menyuruh asistennya untuk mengantar popok untuk Kenzo. Di mana bos kamu? Kenapa dia tidak mengantar sendiri popok anaknya? Tanya Alea. Aku tidak tahu. Aku hanya menjalankan perintahnya saja, sahut Fadil. Setelah itu dia pergi dari rumah Alea. Apa dia marah ya? Padahal aku menolaknya bukan berarti melarangnya bertemu dengan Kenzo, batin Alea. Malam harinya, setelah sholat maghrib, tidak seperti biasanya, Kenzo menangis dan susah untuk ditenangkan. Kenzo kenapa, Bu? Tanya Binarti. Aku juga tidak tahu, Bi. Padahal dia baru saja bangun tidur. Badannya tidak hangat, perutnya juga masih kenyang karena habis menyusu. Mungkin Kenzo merindukan papanya, Bu, celetuk Bijumi yang langsung mendapat senggolan dari Binarti. Masa sih seperti itu, Bi? Dia kan masih kecil. Bisa saja, Bu, papa dan anak memiliki ikatan batin. Setelah Kenzo berhasil ditenangkan, Alea meletakkan bayinya yang sudah tertidur itu ke dalam box bayi. Wanita itu kemudian berjalan mondar-mandir di depan ranjang
memandangnya. Hatinya saat ini sedang bingung. Berulang kali terlihat dia mengambil gawai pemberian Darel, tapi kemudian bedah pipi itu dia letakkan kembali. Kini Alea berbaring di pembaringan. Dia beberapa kali merubah posisi tidurnya, kadang terlentang, kadang miring ke kiri, dan kadang miring ke kanan. Tangannya kini terulur ke arah nakas. Dia mengambil bedah pipih pemberian Darel dan menghubungi kontak pria itu. Namun sayangnya HP pria itu tidak aktif. Kenapa ya HP-nya tidak aktif? Gumam wanita itu. Di gedung perkantoran saat ini Fadil masih berada di ruang kerja Darel. Usai dia mengantar popok milik Kenzo, pria itu kembali ke kantor untuk menemani bosnya. Rel, lebih baik kita pulang ke apartemen. Kerjaan ini kita lanjutkan besok saja, ujar Fadil. Dari tadi siang kamu belum makan. Ayo kita makan. Aku takut kamu sakit, Rel. Kamu pulang saja duluan. Aku bisa pulang sendiri, sahut Darel. Rel, tidak usah kamu pikirkan wanita seperti Alea. Lebih baik kamu cari wanita lain saja, ucap Fadil, tapi tidak ditanggapi oleh pria itu. Saat ini Darel dan Fadil sedang nongkrong di kafe yang ada di apartemennya. Kafe itu terletak di bagian rooftop. Setelah sekian lama Fadil membujuk Darel, akhirnya pria itu mau makan sedikit nasi goreng. Rel, jangan terlalu banyak minum kopi, ujar Fadil memperingatkan. Lebih baik aku meminum kopi ini daripada aku mabuk-mabukan seperti dulu, saudara. Rel, aku heran sama kamu. Sejak kamu bertemu dengan Alea, sejak itu juga kamu menghilangkan dua kebiasaan buruk kamu. Seistimewa apa si Alea di hati kamu, sehingga dia bisa membuat kamu berhenti jajan di luar dan berhenti mabuk-mabukan. Sekarang aku hanya ingin jadi manusia yang baik. Alea hamil di luar nikah itu karena dia bertemu dengan manusia bejat seperti aku. Jadi apa rencana kamu selanjutnya? Bukankah dia sudah menolak kamu dan memutuskan untuk menikah dengan pria lain? Aku akan tetap menjadi Papa Kenzo, tetap memenuhi kebutuhan putraku. Walaupun aku tidak berjodoh dengan Alea, aku akan tetap bertanggung jawab terhadap anakku. Terus kamu akan menikah dengan wanita lain? Aku tidak tahu, Dil. Apa pria seperti aku ini masih pantas diberi seorang wanita yang baik? Gimana kalau kamu nikah sama Bianca aja, daripada kamu kelamaan puasa bisa kering kerontang pusaka kamu itu, cerocos Fadil. Darel lalu melemparkan kentang goreng ke wajah asistennya. Sahabatnya itu suka sekali menyindirnya dengan hal berbau adegan ranjang. Sejak tadi sore Darel tidak memperdulikan HP-nya. Hingga saat ini HP-nya dia biarkan habis baterai. Terakhir dia memantau keadaan anaknya hanya tadi siang. Rel, sekarang sudah jam 1 malam. Lebih baik kita kembali ke apartemen, ajak Fadil. Darel yang sudah merasakan ngantuk itu tidak menolak ajakan sahabatnya. Dia beranjak dari duduknya setelah membayar tagihan pada mejanya. Dia dan Fadil langsung turun ke lantai tempat kamar apartemennya berada. Pagi hari, Darel dibangunkan oleh Fadil. Saat ini jam sudah menunjukkan di angka 8. Seharusnya saat ini dia sudah berada di kantor, tapi pagi ini dia masih bergelut di bawah selimut tebalnya. Rel, bangun! Fadil menepuk-nepuk lengan bosnya. Pria itu sudah rapi dengan setelan jasnya. Aku masih mengantuk, Dil. Darel menutup wajahnya dengan guling. Rel, buruan bangun. Jam 9 ini kita ada meeting, ujar Fadil mengingat pentingnya meeting pagi ini. Darel terpaksa membuka kedua matanya dan gegas turun dari ranjang, lalu melangkah masuk ke dalam kamar mandi. Saat sampai di kantor, Darel langsung mencas bedah pipinya. Setelah itu dia gegas pergi ke ruang meeting di rumah Alea. Jam 10 pagi Alea kembali menghubungi nomor Darel, tapi nomor tersebut sampai sekarang masih belum aktif. Darel kemana ya? Kenapa HP-nya sampai sekarang belum aktif? Gumam wanita itu bertanya. Alea lalu menghubungi nomor Firdaus. Panggilannya langsung terhubung. Assalamualaikum Al. Waalaikumsalam Kak. Papa Kenzo hari ini
masuk kerja nggak? Iya, ada. Pak Darel lagi di ruang meeting. Ada apa, Al? Kenzo baik-baik saja kan? Tanya Firdaus karena tidak biasanya Aliyah menanyakan bosnya. Tidak apa-apa, Kenzo baik-baik saja. Aliyah memutuskan sambungan teleponnya. Firdaus lalu meletakkan kembali HP-nya ke atas meja kerjanya. Sesaat kemudian ponsel yang baru dia letakkan kini kembali berbunyi. Di layar HP itu tertera nama Fadil. Firdaus langsung menerima panggilan itu. Halo Pak, ke ruanganku sebentar. Bawa dokumen yang aku minta tadi pagi. Baik Pak. Setelah sambungan telepon diputus, Firdaus langsung membawa map berwarna kuning ke ruangan Fadil. Saat masuk ke dalam ruangan Fadil, ternyata di ruangan itu juga ada Darel. Pria itu rupanya setelah keluar dari ruang meeting belum kembali ke ruangannya. Ini dokumen yang Bapak minta, ucap Firdaus sambil menyerahkan map berwarna kuning. Pak Darel, Alea baru saja menghubungi saya, ucap Firdaus. Dia sekarang sudah berani ngobrol dengan bosnya. Terus? Tanya Darel dengan ekspresi datar. Dia hanya menanyakan apa hari ini Bapak masuk kerja. Kenapa dia bertanya seperti itu? Apa terjadi sesuatu dengan Kenzo? Darel melupakan HP-nya di dalam ruangannya. Kata Alea, Kenzo baik-baik saja, saut Firdaus. Darel tidak menyahut lagi. Pria itu langsung pamit kembali ke ruangannya. Dia ingin memeriksa CCTV di rumah Alea. Setelah sampai di ruangannya, Darel langsung mengaktifkan kembali HP-nya. Ada 3 kali panggilan dari wanita yang 1 mingguan ini tidak ditemuinya. Alea, ada apa ya dia menelpon? Tadi dia juga menanyakan keberadaanku di kantor ini, tanya Darel dalam hati. Darel lalu melihat CCTV rumahnya. Saat ini, dia tidak melihat keberadaan Kenzo dan Alea. Itu artinya keduanya ada di dalam kamar. Darel lalu menelpon balik Alea. Sambungan itu langsung terhubung. Halo, ada apa Al? Tadi malam HP-ku kehabisan baterai. Kenzo baik-baik saja kan? Tanya Darel. Dia menebak Alea menghubunginya. Pasti ada hubungannya dengan Kenzo. Kenzo baik-baik saja. Kalau dia baik-baik saja, terus ada apa kamu menghubungi aku? Ada hal yang ingin aku bicarakan. Bicarakan saja sekarang. Lebih enak kalau kita bicara langsung. Aku tunggu kamu sore ini di rumah, saut Alea. Baiklah, aku akan ke sana sore ini. Setelah itu, sambung telepon diputus. Jam 6 sore mobil Darel sudah tiba di halaman rumah Alea. Nyonya ada di mana? Tanya Darel saat ingin masuk ke dalam rumah. Nyonya ada di ruang tengah, Tuan. Darel lalu melangkah ke arah ruang tengah. Saat sampai di sana, pria itu langsung menghampiri putra yang sangat ia rindukan. Sejak 1 mingguan ini, dia memeluk dan menciumi Kenzo. Ada apa Al? Kamu menyuruh aku ke sini? Aku mau meralat ucapan aku waktu itu. Darel mengerutkan keningnya. Ucapan kamu yang mana Al? Soal pernikahan? Maksudnya?